Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga beras terus mahal, warga di Cilacap rela berdesakan berebut sembako gratis. Diduga bersumber dari kebakaran rumput kering, tempat pembuangan akhir Muara Reja di Kota Tegal kembali terbakar hebat. Pelaku balap liar di depan sebuah rumah sakit Pati, kocar-kacir terjaring razia. Kita awali informasi pertama. Warga Kelurahan Donan di Cilacap menyerbu pembagian paket sembako gratis. Sembako gratis diserbu warga karena mahalnya harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok. Inilah dampak mahalnya harga beras. Warga Kelurahan Donan di Cilacap rela antre sejak pagi selama berjam-jam untuk mendapatkan satu paket beras dan sayuran gratis. Mayoritas adalah warga lanjut usia. Mereka bahkan berdesakan satu sama lain. Beras dan paket sembako gratis begitu dinanti warga, lantaran harga beras dan sejumlah sembako tak kunjung turun selama beberapa pekan terakhir. Sembako gratis berupa beras setengah kilogram, sayur, dan lauk pauk. Sembako gratis diberikan relawan Yayasan Amal Bunda Cilacap. Bantuan diharapkan meringankan beban warga yang terdampak langsung kenaikan sembako. Ini beras sangat mahal. beras mahal. Semoga apa-apa yang sekarang lagi naik semua. Semoga pemerintah ya maksudnya menurunkan harga-harga tersebut untuk orang. Pembagian sembako gratis disalurkan ke 4 kecamatan dengan total 3.000 paket sembako. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sementara harga semua jenis beras di pasar tradisional di Kabupaten Semarang merangkak naik. Kenaikan dipicu petani gagal panen akibat kemarau panjang. Selama 2 pekan terakhir, harga beras medium dan premium di pasar tradisional Bandarjo, Unggaran, Kabupaten Semarang naik Rp3.000 per kilogram. Beras medium naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Demikian dengan beras premium, namun dari Rp11.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras dipicu karena sejumlah petani di daerah pemasok beras mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Dulu itu per kilo dari sana itu 10.000, sekarang jadi 12,5. Hampir ada yang 13.000, macam-macam sih. Paling murah itu sekarang kayak gini loh, 12.000 itu jelek kayak gini, 12.000. Harga beras naik bisa dimaklumi karena harga gabah di tingkat petani sudah lebih dulu naik. Harga gabah yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp6.000 per kilogram, naik Rp1.000 per kilogram. Di Desa Condong, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo, kenaikan harga gabah sudah berlangsung 1 bulan yang lalu. Ya kita harga di 2 bulan yang lalu itu masih harganya sekitar 54-55. Sampai sekarang itu harganya sudah mulai dari 62, 63 sampai 65. Berarti ada kenaikan sekitar hampir malah bisa lebih itu 1.000. Sedang untuk gabah kering jenis IR naik dari Rp5.400 menjadi Rp6.300. Selain tingginya kebutuhan, kenaikan harga gabah juga karena pasokan dari petani berkurang lantaran gagal panen. Yulianto dan Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Purworejo. Dampak petani gagal panen, para pedagang beras kesulitan mendapatkan pasokan. Mereka harus berkeliling ke tempat penggilingan untuk mencari beras. Berdasarkan pantauan di Pasar Bunder, Sragen, pasokan beras ke para pedagang masih terbatas.
Para pedagang dibuat pusing sehingga harus mencari beras ke penggilingan padi. Para pedagang mengaku kondisi ini sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Kondisi ini memicu harga semua jenis beras naik. Kenaikannya sampai berapa persen? Naiknya 2.000 ya. Sejak kapan itu, Mbak? kira-kira 2 minggu ini. Susah nggak, Mbak, dapat pasokannya? ya mas, Susah ya, Mbak? susah dan berkurang iya. Udah berapa hari? 1 minggu ini kalau susahnya. 1 minggu ini. 1 minggu. Sementara itu kebakaran kembali melanda tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Muara Reja di Kota Tegal. Api diduga bersumber dari kebakaran rumput kering di luar TPA. Api yang menghanguskan gunungan sampah di TPA Muara Reja, Kota Tegal sudah berhasil dipadamkan Sabtu malam. Namun petugas terpantau terus mendinginkan titik-titik api Minggu pagi. Petugas menyemprotkan air ke titik api yang masih aktif agar tidak muncul titik api baru. Dugaan sementara, kebakaran TPA bersumber dari kebakaran rumput kering di sekitar TPA. Rumput kering di luar tuh ada yang bakar. Terus merembet ke dalam. Merembet ke dalam. Dan jelas merembet ke dalam memang semalam juga banyak sisa asap di sini ya. Ada api di sini. Dari sini sumbernya. Kalau pemadaman semalam sampai jam berapa, Pak? Malam jam 2 Jam 2 lebih ya. Iya. Jam 2 lebih. Ini berarti yang kebakar itu sekitar berapa persennya ini, Pak? Kecil ya, Mas? Berapa persen ya? Samping sebelah sini itu saja nggak? Oh, nggak ada separuhnya ya? Nggak ada. Sampingnya saja. Berarti cuma pinggirnya aja ini ya? Pinggir saja, pinggir. Tempat pembuangan akhir ini terbakar pada Sabtu malam. Api cepat meluas karena banyak sampah kering. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan sejumlah mobil pemadam untuk memadamkan api. Namun kondisi sampah kering yang banyak dan angin kencang menyulitkan pemadaman. Kalau kronologis kami dihubungi warga kurang lebih pukul 7 ya, kami langsung ke TKP dengan membawa 3 unit ya, 3 unit dari pemadam kebakaran dan juga dari tangki dari DLH itu mungkin sama DPUPR ya untuk menyuplai air. Untuk sampai sekarang kami masih proses pemadaman, proses penyemprotan dan proses pendinginan, kami juga masih menyala. Kebakaran TPA Muara Reja bukan kali pertama. Sebelumnya TPA ini terbakar selama 3 hari dan menimbulkan polusi udara dari asap sampah yang terbakar. Kuncoro Wijananto dan Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.